ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Sangat jelas Mazmur ini mengatakan Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya untuk berseru. Waktu kita berseru, waktu kita berbicara, waktu kita berkata-kata, kita dalam menghadapi pergumulan yang sangat berat, kita hanya bisa memanggil Tuhan. Kalau kita panggil teman hanya sebentar toh, paling hanya 1 kali dia mau dengar, 2 kali oke lah, 3 kali sudah mulai bosan kalau kita cerita terus, 4 kali lagi udah enak, 5 kali dia melarikan diri karena kita punya pergumulan. Tapi kalau kita punya pergumulan, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan datang pun di saat kita putus asa, di saat kita remuk hati, itu ada Tuhan. Jangan kita datang kepada teman, kita menceritakan 1 kali dia dengar, 2 kali oke lah, 3 kali, 4 kali dia melarikan diri. Karena itu masalahnya kita. Jadi carilah Tuhan. Waktu kita berseru, Tuhan akan menjawab. Jangan berdoa begini, Tuhan tolong dia, Tuhan hajar dia. Doa tidak terjawab. Tuhan dia itu bikin salah sama saya, Tuhan tolong kutuki dia, tolong tidak akan. Orang yang dekat sama Tuhan pasti hatinya beres, perkataan juga beres, perbuatannya juga oke. Karena orang melihat bahwa orang yang dekat sama Tuhan bukan hanya dirinya dia, tapi Tuhan katakan Tuhannya yang semakin besar di dalam kita, kitanya yang semakin kecil. Kalau kita semakin besar, Tuhan kita semakin kecil, berarti kita belum berubah. Jadi ada perubahan-perubahan dalam hidup yang dikatakan bahwa orang yang dekat sama Tuhan, pasti Tuhannya kita lihat tuh ada sesuatu yang berubah. Yang dulunya dia itu kasar, kok sekarang dia berubah lain. Itu berarti Tuhannya sudah semakin besar di dalam diri orang itu, bukan orangnya yang semakin besar, Tuhannya semakin kecil. Gampang kok untuk melihat seseorang itu kok, dia berubah apa enggak kelihatan kok. Cara bicara, tingkah lakunya kelihatan. Saya dulu sebelum mengenal Tuhan, saya orang yang sangat cuek. Gak peduli, pokoknya urusanmu sendiri, aku gak mau ikut campur. Tapi setelah dipanggil sama Tuhan, ada belas kasihan, ada pedulinya untuk orang yang bermasalah. Jadi kita harus berubah. Yang bisa menguji itu, yang tahu itu Bapak Ibu. Dalam hati, loh saya ke gereja ini, saya banyak berubah enggak? Atau saya semakin tambah jahat? Atau saya semakin kurang ajar? Hati-hati. Waktu kita melakukan sesuatu, bukan langsung hukuman dari Tuhan. Tidak, Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Pengampun, ada kasih karunia. Kalau zaman dulu kita berbohong, langsung mati. Langsung ada pengampunan dosa, sumbang kambing, sumbang domba, itu jauh besar sekali. Tapi sekarang zaman kasih karunia, kira-kira hari ini ibu bapak bohong sama saya 1 kali, mati enggak? Enggak mati. Kasih karunia. Tapi jangan diulang-ulang terus, karena ada satu saat cedera. Didikan dari Tuhan. Lewat apa? Bisa lewat sakit penyakit. Lewat apa? Lewat kematian. Bisa. Loh, mati aja gak perlu loh Omikron, Delta Omikron sekarang dia katakan. Gak usah dari situ. Kita makan aja tersedak bisa mati loh. Ada tetangga kami, dia itu meninggal karena lagi makan.
tersedak. Lagi makan loh, lagi happy, bisa mati loh. Bisa. Saya tadi pagi pun lagi cerita-cerita, mungkin makannya kecepatan, tersedak. Itu satu ingatan buat saya. Mati pun gak perlu sampai sakit yang parah. Tersedak pun, tutup jalan pernapasan, mati. Jangan yang mikir-mikir, maka hidup kita itu sudah diberikan sama Tuhan suatu anugerah, kasih karunia, jangan main-main. Jangan kita main-main dengan anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan beri kita kesempatan hari ini. Tuhan beri kita kesempatan. Kesempatan itu kita mau ambil apa enggak? Tuhan gak pernah langsung datangkan badai, datangkan hanguskan badan kita. Tidak. Tuhan selalu beri kita kesempatan. Nah, kesempatan ini sudah berapa lama? Misalnya saya usia sudah 49. Tuhan sudah berikan kepada saya kesempatan 49 tahun. Apa yang saya pergunakan dengan usia saya? Lebih mencintai dunia atau lebih mencintai Tuhan? Atau sibuk dengan masalah saya? Atau ribut, bingung, kiri kanan, pusing 7 keliling, naik darah, pusing kepala 7 keliling, bingung dengan masalah utang, pekerjaan, sakit penyakit, keluarga, kan muter-muternya kan di situ semua masalah. Tapi kalau kita berserah kepada Tuhan, ada damai sejahtera yang Tuhan beda. Kalau dulu saya belum mengenal Tuhan, saya hidup dengan was-was. Punya duit, mungkin dulu masih punya uang di tabungan 10 juta pun masih was-was. Tapi kalau sampai saat ini, waktu saya mengenal Tuhan, mungkin uang di tabungan pun belum sampai 1 juta pun sudah. Saya katakan, kesusahan sehari cukup sehari. Bukan saya malas, tapi saya percaya bahwa berkat itu dari Tuhan. Kalau dulu kan tidak, berjalan berdasarkan kekuatan sendiri. Jadi kalau saldo sudah menurun, itu ketakutan sekali. Tapi kalau kita bersama Tuhan, ada suatu perbedaan. Beda dan sangat beda. Ibu bapak pun harus bisa merasakan. Kalau ibu bapak sekarang aja kacau, kiri kanan, kacau, harus patut dipertanyakan. Sudahkah saya mengandalkan Tuhan? Sudahkah saya memegang erat tangan Tuhan? Atau selama ini saya berjalan dengan kekuatan saya sendiri? Saya lihat, di tabungan saya tinggal berapa sekian, ketakutan. Pernah nggak ngalamin? Pernah pasti. Saya pun dulu mengalami. Tapi saya belajar bahwa penyerahan ke dalam tangan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Seberapapun kepercayaan, iman kita kepada Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Saya waktu closing pertama rumah, suami saya hanya begini, kita kepingin deh ke Bali. Saya katakan harus utamakan yang mana dahulu. Ternyata dikasih lagi closing kedua. Dan saya katakan, kita hanya berbicara aja, Tuhan udah tahu kok kerinduan kita untuk mau ke sana. Dan saya belajar bahwa di mana kita menyerahkan, utamakan yang mana. Loh, saya kalau mau bicara utama, maunya saya di Bali sampai hari Senin. Weekend di sana. Tapi saya pertama, saya katakan, gampang kan saya, tinggal saya telepon Pak Eko tolong khotbah, jalan. Tapi saya memilih, harus utamanya ke Tuhan. Karena di hati saya bahwa saya minggu ini harus khotbah. Dan saya harus komitmen untuk itu. Kalau saya mau bisa kan? Tapi saya tidak mencari jalan itu. Saya katakan, saya harus pulang hari Sabtu, saya harus khotbah. Karena memang jadwal saya harus khotbah, gitu loh. Kalau kita mau, itu satu jalan, itu pilihan. Tuhan tidak pernah memaksa, Lilis kamu gak boleh. Tidak. Tapi itu pilihan, kamu maunya kemana? Kamu merasa pelayanan itu, mungkin pelayanan secara materi, itu tidak menguntungkan saya. Tapi saya katakan, tidak Tuhan. Tuhan sudah terlalu banyak untuk memberkati saya. Terlalu banyak yang sudah Tuhan berikan daripada saya berikan kepada tangan Tuhan. Dan saya belajar untuk itu tidak mudah.
sudah percaya kepada Tuhan, dia sungguh-sungguh dia akan prioritasmu kemana. Waktu kamu mengambil keputusan, waktu kamu apa yang kamu utamakan untuk ke situ. Jadi ada sesuatu yang beda dalam langkah kehidupan. Ayo kita lihat lagi ayat 1 Matius 7 ayat 11. Ini suatu ayat yang sangat luar biasa. Matius 7 ayat 11. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jelas sekali bahwa kita aja yang jahat. Kalau anak minta, "Ma, mau beli baju," kita pun walaupun uang pas-pasan, kita berusaha untuk membelinya. Makan pun kadang-kadang kalau ayam, kita berikan yang terbaik. Yang penting dia kenyang dulu kan. Atau di sini bapak-bapak rebutan sama anak, ada nggak? Ada. Seorang bapak, seorang ibu pasti akan memberikan yang terbaik buat anaknya. Tuhan katakan, apalagi Bapak di surga. Dia tahu memberikan anaknya yang terbaik. Dan saya yakin kalau orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan bilang tidak ditolong sama Tuhan, tidak mungkin. Karena firman Tuhan jelas sekali, kita aja yang jahat memberikan pemberian yang terbaik buat anak kita. Kita manusia yang berdosa bisa memberikan yang terbaik. Kadang-kadang anak saya pun tidak minta. Saya melihat misalnya bajunya dia kelihatan sudah sesak, saya berusaha membeli walaupun dia tidak minta. Dan saya belajar untuk itu. Apalagi Bapak di surga melihat, wah anak ini berkenan, dia luar biasa, diberi. Kita belajar dan kita mau introspeksi diri. Ini sesuatu yang sangat mendasar, yang kadang-kadang kita harus katakan, yes, ini firman Tuhan yang harus saya pegang. Bukan saya melihat, oh si A itu yang selalu menolong saya, oh si B itu yang selalu menolong saya. Ibu bapak akan kecewa dan pahit hati, dan akan tidak mau berdoa, dan akan malas-malasan, karena selalu menganggap, oh orang Kristen itu yang bisa menolong saya. Firman Tuhan katakan, terkutuklah engkau, tapi diberkatilah engkau yang mengandalkan Tuhan. Prioritas yang pertama harus ke Tuhannya, bukan ke suami, ke anak, tidak, ke Tuhannya. Kalau kita datang kepada Tuhan, kalau kita benar-benar sungguh-sungguh kepada Tuhan, ibu bapak akan melihat kehidupan ibu bapak akan berubah. Kita lihat firman Tuhan lagi yang satu, ayat 7, Matius 7 ayat 7 sampai 10 saya bacakan ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Sangat jelas sekali firman Tuhan. Jadi utamakan dalam kehidupan itu kehidupan doa. Jangan kita cepat-cepat menceritakan masalah kita kepada orang lain, tapi ceritalah, curhatlah kepada Tuhan. Gratis kok. Tinggal saat kita mau berdiam diri. Kalau kita sibuk dengan HP, matikan. Suami saya juga kadang-kadang menegur saya kalau saya pegang HP. Tapi saya belajar, saya bertanggung jawab. Kalau misalnya saya hari ini khotbah, berarti saya harus mempersiapkan diri. Bukan karena harus belajar. Tidak. Itu tanggung jawab, itu ada komitmen di dalam hati. Bukan hanya karena pintar
pintar bicara, bukan hanya pintar berkata-kata, tapi kita minta hikmat daripada Tuhan. Saya katakan, buat apa pintar bicara? Nol. Buat apa saya jadi broker yang pintar, tapi hasilnya nothing, nol. Gak ada apa-apa. Tuhan, saya katakan, biarlah Engkau sertai. Mintalah Tuhan sertai perjalanan kehidupan kita. Karena tanpa penyertaan Tuhan, sia-sia. Pelayanan pun tanpa dari Tuhan, sia-sia. Mau sekuat berapapun, duit pun seberapapun tidak bisa apa-apa. Urapan itu tidak bisa dibeli. Penyertaan Tuhan itu tidak bisa dibeli, Ibu Bapak. Tapi kita harus memiliki hubungan dengan Tuhan. Kita mau menjadi anak yang dikasih Tuhan. Bukan orang katakan, oh lolos kamu kebetulan. Tidak, saya katakan itu penyertaan Tuhan. Kita mati kan kapan saja bisa. Caranya bagaimana kan bisa. Saya katakan bukan hanya karena sakit jantung, sakit stroke, meninggal. Tidak. Makan pun bisa. Jadi kalau ibu bapak hari ini diberi kesempatan, jangan salah gunakan kesempatan ini. Ambil, terima itu kasih karunia daripada Tuhan. Oh, saya ikut Tuhan, dosa saya itu banyak. Pertama bohong, kedua begini. Tapi saya mau bertobat, dosa saya kurang sekarang. Yang dulu 10, sekarang turun. Bukan tambah naik. Orang itu kita lihat jahatnya waktu apa? Waktu emosi. Itu sebenarnya sifat aslinya. Kalau dia keadaan nyaman-nyaman itu baik-baik saja. Jadi harus berubah. Saya banyak mendengar, oh sini, oh ini di sini. Tapi kita harus berubah. Bapak, Ibu, sekarang sudah usia berapa di sini? Rata-rata 50 ke atas. 50 ke atas ya? Ada yang 50 ke atas di sini? Harus berubah. Perkataan juga harus berubah. Tingkah laku itu harus berubah. Jangan ibu bapak katakan, Bu Lilis tidak ada di demo. Saya ada di demo. Tuhan yang berbicara. Ibu bapak tidak usah. Oh dia nggak tahu kok. Biar kita begini. Tapi kita belajar untuk punya kasih. Kita belajar untuk mengampuni. Tapi kalau terus-terus kayak begitu gimana? Ada satu waktu yang dikotakkan. Bukan saya nakut-nakutin. Karena ada sesuatu yang harus kadang-kadang kita harus berubah. Dan saya katakan, Tuhan, sebelum kami merombak, kami juga perlu dirombak. Kami juga mau untuk berubah. Jangan kita tunjuk ke orang, tapi kitanya nggak mau berubah. Itu salah. Tapi saya pun mau berubah. Saya selalu katakan sama Adi, bagaimana mau merubah gereja ini kalau dari pelayan lain harus berubah dulu. Gak perlu omong si A, si B, C, dirimu sendiri. Loh kalau saya mau mikir, oh saya capek kok, tadi malam saya baru pulang malam, tidurnya baru jam berapa? Sudah deh, Pak Eko aja yang khotbah. Bisa. Saya lakukan begitu, tapi saya sadari bahwa pelayanan itu tidak bisa ditukar. Panggilan pun tidak bisa ditukar. Banyak teman-teman saya yang arahnya pelayanan, tapi tidak mau direpotin. Saya bilang, karena kamu tidak dapat untung. Seandainya kamu pelayanan, kamu dikasih 50 juta, pasti kamu hadir. Karena kamu menganggap pelayanan itu seperti murahan. Tapi kalau waktu kamu dipanggil sama Tuhan, cara memanggil Tuhan dengan kamu, nanti baru kamu sadari bahwa kamu bukan mengurus hal yang kepo-kepo. Teman-teman saya, mereka pengusaha. Mereka tidak mau direpotin dengan hal-hal yang kecil, hal-hal yang tidak berguna. Dia selalu katakan sama saya, Lilis, kamu itu memang baik, tapi kamu terlalu mencampuri untuk ke situ. Saya katakan, beda antara kepo dan peduli.
Kalau kepo kita hanya tahu, oh iya, dia itu tidak bisa bayar ini, dia itu begini. Jadi kepingin tahu toh, tidak ada solusi. Tapi peduli bagaimana kita bisa membantu orang itu. Walaupun mungkin di tangan kita nggak ada caranya, bagaimana? Ada jalan keluar. Dan semakin saya berbicara kepada dia, dan akhirnya dia mengerti. Ya, kami dari grup Anugerah ada wacana untuk menjual nasi Anugerah. Harganya 2.000, kami subsidi. Mungkin nasi itu kita beli 15.000, tapi kita jual 2.000. Roti kita bikin bisa, kita hanya jual 1.000. Supaya apa? Sebenarnya gratis pun gak apa-apa. Tapi kita belajar orang yang susah itu dia juga diberkati karena dia memberi. Uang 2.000 siapa sih? Gak punya, masih ada 2.000, tapi bisa untuk makan. Nah, untuk bikin program itu gak mudah. Tidak semua bisa menerima. Itu namanya kalau orang yang belum punya panggilan sosial. Lah, kayak begini, kayak anak saya kata gitu, lah mah bangkrut lah an. Anak saya selalu katakan, "Ma, duit saya ambil gini ya bangkrut. Beli 15.000, jualnya 2.000." Itu kalau secara dia melihatnya ke situnya. Tapi kalau orang yang memberi, Tuhan bilang tidak akan ditinggalkannya. Yang penting tujuanmu benar gak? Gitu loh. Tapi kalau tujuanmu hanya mungkin saya sumbang supaya cari nama, orang lihat sumbang pun punya motivasi. Yang bisa tahu hanya Tuhan. Saya katakan sama teman saya, saya nggak bangga kalau orang itu kasih 10 juta, tapi di tabungannya dia masih puluhan M. Tapi kalau dia kasih 10 juta, dia punya duit mungkin hanya 12 juta. Itu yang saya akui. Orang itu berarti sungguh-sungguh memberi. Kalau dia punya uang MM, dia kasih 10 juta, kelihatannya angkanya besar. Tapi prosentasenya 0, sekian. Benar gak? Nah, untuk bergerak ke bidang sosial, itu tidak semua mau. Biarpun yang punya duit itu belum tentu mau. Biasanya yang kami kelihatan orang yang setengah-setengah, justru dia lebih gak cerewet. Dia mau nabur, dia nggak mau nabur, udah. Tapi kalau orang yang punya duit pun, itu duit pun dihitung. Kemarin masalah minyak kosong, sekarang udah banyak kan, naik kan harganya, naik. Ada yang 49, ada yang 48.000. Waktu kami membeli minyak itu, harganya sebenarnya patokan dari pemerintah 28.000. Tapi karena saya kenal supermarket yang punya supermarket, dia katakan, "Lilis, nggak bisa harga segitu, harga 32.000. Ya udah deh, kita beli aja 32.000. Anggaplah kasih untung dia. Walaupun dia kaya, dia tahu itu acara kita untuk sosial, nggak mudah kan? Tapi kita belajar untuk ya udah deh, biar aja dia untung lah, belilah berapa karton untuk itu, untuk membagi. Jadi tidak semua ibu bapak katakan bahwa yang kaya itu akan memberi. Belum tentu. Kalau tidak ada sentuhan daripada Tuhan, sulit. Yang pelit pun bisa jadi royal kalau disentuh sama Tuhan. Jadi kita belajar mengikuti Tuhan. Ikutilah firman Tuhan. Ibu bapak akan banyak mendapatkan berkat. Berkat pun itu bukan hanya duit saja. Ada berkat-berkat yang lain yang Tuhan siapkan. Dan saya merasakan bagaimana hidup di masa pandemi ini. Yang orang katakan sulit, ya saya mengalami masa sulit juga. Tapi saya tahu bahwa dalam masa sulit ada kemurahan-kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Dan sampai hari ini kami tetap berdiri itu karena kemurahan dari Tuhan. Kita harus berani